Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu masih di bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin yang sengaja atau yang tidak sengaja. Jadi alhamdulillah ini memang sudah rasanya udah rindu ketemu ya. Ya, sebulan setengah. Ya. Jadi dalam waktu yang sedemikian itu kita masing-masing mengalami proses. Apa yang Allah proses untuk kita, harusnya kita bisa menghadapinya dengan syukur atau sabar. Hanya dengan dua aja, syukur atau sabar. Yang pertama adalah syukur. Kalau tidak mampu syukur, berarti bersabar. Kalau bersabar juga tidak mampu, berarti kita harus perang. Ya. Jadi dalam berperang itu ada ketentuan-ketentuan. Nah, jadi kalau berperang kita sendiri itu kemungkinan lemah kita. Tapi kita berperang harus dengan pemimpin, harus ada yang memimpin. Nah, jadi karena kita sudah di zaman akhir, ya. Jadi kalau Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad, ya. Tapi kita sekarang di ujungnya, di ujung dari akhir zaman. Jadi zaman akhir kita sudah. Jadi kita memang harus menghadapi perang. Memang tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu baik untuk kita. Apalagi di zaman ini. Jadi perang di zaman akhir ini harus dipimpin. Supaya apa? Supaya kita langkahnya dalam menghadapi musuh dan ada penerang, karena kita dalam kegelapan sekarang. Jadi kalau dunia ini sekarang ini dalam kegelapan, yang kita lihat lampu ini terang, ya, tapi yang hakikatnya gelap. Jadi walaupun tidak seterang matahari, seterang siang, tapi masih ada cahaya rembulan yang menerangi. Ya. Jadi minimal dengan adanya cahaya, kita mencari cahaya, maka kita akan mendapat petunjuk arah, sehingga arah kita nggak salah. Ya. Jadi kemarin itu kita kan masih sampai di mana kemarin itu tentang tarekat ya, tarekat jalan menuju. Jadi waktu kita berjalan inilah kita membutuhkan cahaya untuk sampai ke tempatnya. Cahayanya itu apa? Tetap seperti yang dulu. Al-Quran, cahayanya adalah cahaya itu ilmu. Jadi ilmu mulai dari zaman Nabi Adam dulu sampai seterusnya itu kitab yang dikatakan kitab. Jadi kitabnya syariat pada Nabi Musa, hakikat pada Nabi Isa, yang disempurnakan pada Nabi Muhammad. Jadi kalau Zabur sama Nabi Daud. Nah, ini kesemuanya menyatu dalam Al-Quran. Jadi supaya kita bisa mengambil cahayanya, untuk kita bisa berjalan sehingga kita bisa selamat sampai ke tujuan, kita harus paham untuk mengerti bagaimana mengambil cahaya itu.
Karena kalau kita baca hanya kita mendengar dalam bahasa yang tidak kita mengerti, kita tidak bisa mengambil cahayanya. Nah, tidak masuk pemahaman, kesadaran itu ke dalam diri kita. Karena yang kita tuju adalah kesadaran. Ya. Ketika kita belum mengerti, kita hanya membaca dalam bahasa Arab, itu kita baru belajar sedikit, walaupun itu dapat pahalanya, tetapi yang kita untuk mendapatkan rasa itu belum. Makanya yang saya ajak kita itu untuk mengendarai kendaraan yang super canggih itu adalah dengan memahami Al-Quran. Bagaimana caranya supaya mudah? Nah, jadi kalau Al-Quran, kenapa Al-Quran itu dibacakan dengan nada? Tidak seperti kita baca Quran. Misalnya, inilah peringatan. Nah, kalau kita kan bacanya begitu. Tapi kalau dengan suara irama, itu kenapa dengan berirama? Supaya itu mudah masuk, karena jiwa kita itu memang sudah disusun begitu. Lihatlah kepada anak-anak, kenapa waktu kita ajarkan dia dengan lagu-lagu mudah masuk, mudah mengingat. Nah, ini begini juga. Jadi ini artinya untuk mudah mengingat. Nah, kenapa dibaca dengan nada? Nah, ketika kita baca dengan nada tapi masih dalam bahasa yang tidak kita mengerti, itu memang mempunyai nilai kekuatan, tapi cahayanya yang tidak akan nampak, tidak nampak. Beda ya, kekuatan dengan cahaya itu beda. Jadi kalau misalnya kita baca bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dengan yakin, nah itu mempunyai kekuatan, sehingga kita melakukan apa? Yakin, insya Allah ini, nah begitu. Tapi kalau kita tidak memahami maksud yang kita baca, maka kita tidak mengerti ini sebenarnya apa yang kita baca. Jadi seperti makna bismillah yang pernah saya sampaikan, dengan nama Allah itu Asmaul Husna. Pakai untuk semua pekerjaan, karena bismillah, jadi Asmaul Husna dipakai untuk semua pekerjaan. Nah, ini dengan tahu begini, oh berarti setiap pekerjaan, apa yang kita butuhkan, panggil nama Allah. Nah, kita jadi mengerti, kita jadi paham. Nah, jadi kalau ini kan ini kan penjelasan yang saya sampaikan ini. Tapi yang saya maksud adalah untuk mengerti Al-Quran. Nah, untuk kita paham apa yang diperintah oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi itu Al-Quran ini ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau yang muhkamat itu tanpa dijelaskan juga sudah mengerti. Nah, insya Allah orang yang mau berpikir itu langsung mengerti. Kalau yang muhkamat itu sekitar 70% itu sudah dimengerti kalau kita baca dengan benar. Sedangkan yang mutasyabihat ini walaupun tidak terlalu banyak, tapi itu isinya yang luar biasa dalamnya, luar biasa luasnya, tidak terhingga. Ya, itu yang mutasyabihat. Tetapi kita tidak disuruh mencari yang mutasyabihat. Jadi kalau tidak tahu, jalan saja, sehingga nanti dijelaskan oleh yang
mengerti penjelasan itu. Dan kata Allah, Allah yang akan mengumpulkan dalam dadamu. Artinya begitu kita baca, kita ulang-ulang, kita akan sadar. Nah, itulah Allah menjelaskan dalam diri kita. Subhanallah. Jadi nanti ada caranya. Itu sangatlah insya Allah mudah untuk dipahami. Nanti saya kirim bacaan-bacaan yang contoh bacaan dulu. Nanti kita insya Allah akan rekam terjemahannya itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi satu ini, sehingga waktu kita mendengar kita paham. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini nanti kita akan tahu, oh ini maksudnya. Jadi itu bukan penjabaran dari manusia, tapi memang Allah menyampaikan. Nah, ini bedanya. Kalau satu ayat kita jabar, itu berarti pemahaman kita. Tapi kalau kita mendengar dari per ain atau per surat, nah itu berarti kita mendengar, oh ini. Karena satu ayat dia akan menjelaskan ayat yang lain. Saling menguatkan. Subhanallah. Dan ini insya Allah kita akan terus lakukan, walaupun memang banyak yang menghalangi. Ya. Saya yakin karena apa? Karena insya Allah tidak sedikit pun menentang. Dan yang bukan kita mengartikan, memang sudah diartikan, kita tinggal membaca. Nah, cuma bedanya ini dengan nada. Supaya apa? Tidak mudah lelah kita mendengarnya. Nah, seperti Al-Quran, kalau dibacakan panjang, walaupun panjang kita masih sanggup mendengarnya. Insyaallah. Jadi Al-Quran seperti yang saya sampaikan bisa menjadi sejarah masa lalu, pelajaran hari ini, dan berita akan datang. Jadi yang paling penting adalah untuk menjadi pelajaran hari ini, apa yang kita harus lakukan dalam menghadapi zaman ini. Nah, untuk apa? Untuk kita selamat sampai ke tujuan. Jadi ini pembukaannya, mudah-mudahan kita semua semangat untuk kembali dengan Al-Quran. Ya. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Benar-benar kita bersahabat dengan Al-Quran. Nah, sehingga dalam kehidupan kita Al-Quran juga menemani dan membantu kita.